Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Adika Putri, NIM 191401119. Saya dari Prodi S1 Ilmu Komputer Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat rangkaian running LED ke dalam skema ISIS dan ARES. Langsung saja kita klik New Project. Ganti nama New Project menjadi Running LED. Kemudian kita next, klik create, klik next, sampai finish. Nah, ini adalah ISIS-nya, yaitu untuk membuat skema rangkaian listriknya. Nah, sedangkan ARES-nya yang di sini, nah itu untuk membuat footprint PCB-nya. Kita kembali ke ISIS. Nah, ini untuk membuat rangkaian running LED, kita memerlukan beberapa komponen. Yang pertama itu 555. Kita klik 2 kali supaya tertambah di sana. Kemudian 4017, klik 2 kali. Kemudian LED. Saya di sini memakai LED blue. Anda terserah mau menggunakan LED warna apa. Kemudian res, klik 2 kali. Kemudian kapasitor, kita pilih yang aktif, klik 2 kali. Kemudian kita memerlukan pot Hg. Nah, ini untuk mengatur kecepatan LED-nya nanti. Klik 2 kali, tekan OK. Nah, yang pertama kita susun LED-nya di sini, bisa kita rotate, kemudian hapus saja namanya. Kemudian ini kita copy, membentuk huruf yang kita inginkan. Nah, di sini saya ingin membentuk huruf R, jadi LED-nya dibentuk membentuk huruf R. Jadi sesuai keinginan Anda masing-masing. Setelah itu kita coba zoom ya. Sini saya tidak menggunakan mouse, jadi agak susah. Kemudian kita masukkan komponen 4017-nya. Kemudian 55-nya. Kemudian resnya bisa ditaruh menjadi 100 ohm. Nah, kita copy, kita letakkan di sini menjadi 10 res, karena ada 10 LED-nya. Kemudian kapasitornya yang satu taruh di sini, yang satunya lagi taruh di sini. Kemudian pot Hg-nya kita bisa letak di tengah-tengah ini. Kita rotate 180. Nah, ini untuk mengatur kecepatan LED-nya. Kita ganti menjadi 100K. 100. Nah, ini kita ganti menjadi 10 mikrofarad dan ini 100 mikrofarad. Kemudian resnya yang satu lagi kita taruh di sini. Kemudian kita tekan power di sini dan ground di sini. Selanjutnya kita nyambungkan kabel IC 4017-nya ke LED-nya. Kalau dia maksa nggak bisa, kita bisa tekan kontrol ya,
supaya dia ngikut kayak gini ya. Yang terakhir 10. Nah, setelah itu pin dari IC terhubung ke LED. Nah, LED-nya itu kita sambungkan ke resnya. Mulai dari sini ya. Tekan kontrol supaya dia nyatu. Ini kabelnya sesuai kreativitas Anda ya. Terserah jalannya mau dari mana. Pokoknya harus nyambung ke res dia. Misalnya D1 nyambungnya ke R1, D10 ke R10 gitu. Dua lagi. Dan kontrol jangan lupa supaya dia ngikut. Yang terakhir oke, sudah. Selanjutnya resnya kita sambungkan ke groundnya. Res yang lainnya mengikut. Selanjutnya yang 13 ini kita sambungkan ke 15 kemudian ke ground. Terapi di kontrol. Selanjutnya yang 2 ini kita sambung ke C1, sambungkan ke ground. Yang 5 kita sambung ke C2, kita sambungkan ke ground. Dan yang terakhir yang 1 kita sambungkan ke ground. Kemudian yang 2-nya kita sambungkan ke 6. Kontrol supaya dia mengikut. Oke. Nah, yang ini kita sambungkan semuanya ke 6. Tekan kontrol supaya dia ngikut. Kemudian yang 3-nya kita sambungkan ke 14. Yang 7 kita sambungkan ke pot HG-nya. Selanjutnya R11-nya kita sambungkan ke pot HG-nya. Kemudian ke 8 dan 4 yang ini sambungkan juga ke 8-nya dan powernya kita sambungkan. Selesai. Nah, kira-kira beginilah hasil dari skematiknya. Coba kita play. Lampunya jalan. Kecepatan lampunya bisa kita atur di pot HG-nya. Nah, coba kita turunkan sampai bawah. Lampunya akan sangat pelan. Kita coba paling atas dan lampunya akan sangat cepat. Selanjutnya kita masuk ke Ares. Nah, beginilah tampilan Aresnya. Jadi, Ares ini kayak kita mau meletakkan komponen yang udah kita rakit tadi ke papan PCB-nya. Dan pastikan komponennya tidak ada yang error. Untuk Proteus 8.0 ditandai dengan adanya gambar di atas tulisan komponennya. Di sini sudah tidak ada lagi komponen-komponen yang error. Nah, yang pertama kita letakkan IC 4017-nya di sini. Kemudian kita letakkan IC 555-nya di sini. Kemudian LED-nya. Nah, LED-nya ini harus vertikal dibuat supaya lebih mudah disambungkan ke resistornya. Nah, LED-nya ini disusun sesuai huruf yang tadi kalian buat di ISIS-nya. Tadi buat huruf R. Oke, nah ini bisa digeser agak ke bawah supaya lebih
Dan itu kan ada garis-garis hijau dan kuning. Garis-garis hijau itu mau menuju ke pinnya. Nah, di skema setelah lampu ada resistornya. Maka kita buat resistornya. Kemudian kapasitor C1-nya kita ubah menjadi horizontal terlebih dahulu. Kita letakkan di sini. Kemudian kapasitor C2-nya kita letakkan di sini. Nah, ini bisa digeser-geser sesuai keinginan Anda. Oke, tinggal ada dua komponen. Selanjutnya kita letakkan resistor variabelnya. Ini untuk mengatur-ngaturnya. Kita letakkan di sini. Sebelum itu kita geser C1-nya agak ke kiri supaya lebih rapi. Nah, dan yang terakhir resistor 11-nya. Sebelum itu kita putar dulu. Nah, kayak gini jadinya. Kita letakkan resistor 11-nya di sini. Oke, semua komponen sudah diletakkan. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing tembaganya. Sebelum itu, kita bisa melihatnya di 3D Visualizer. Itu belum ada papan PCB-nya dan tembaganya juga belum terhubung. Beginilah kira-kira tampilannya. Baik, kita kembali ke PCB layout-nya. Nah, langkah pertama yang kita mulai yaitu dari sini, dan pastikan yang terpilih adalah bottom cover-nya. Itu untuk tembaga bagian bawahnya. Oke, kita mulai dari menyambungkan kabel 3 ke 2. Jadi sekarang hubungkan pin-pin yang bisa dihubungkan. Nah, setelah udah nggak ada lagi yang bisa dihubungkan, cara menghubungkannya misalnya yang ini. Pertama kita harus meletakkan pin. Pilih yang 4015. Letakkan pin 1 di sini dan pin 2 di sini. Setelah udah ada 2 pin, kita kembali ke mode kabel. Pilih mode kabel yang ini dan pastikan mode kabelnya kita pilih top cover, yang artinya kabelnya nanti itu di atas. Nah, setelah dia nggak melepas, klik kanan aja. Kemudian kita kembali ke bottom covernya. Kita hubungkan kabel tadi yang mau dihubungkan. Nah, terlihat sudah menjadi 11 missing yang tadinya ada 12 missing.
Jadi ini berlaku untuk semua kabelnya. Jadi di sini pandai-pandai kita sih menghubungkannya dan kreativitas sendiri. Pokoknya kabel biru dan biru itu tidak boleh bergempetan gitu. Maka dibuat kabel merah itu supaya nggak ada missingnya. Nah, kalau sudah terkoneksi semua, itu tandanya ada tulisan no CRC error. Kalau sudah terkoneksi semua, kita bisa lihat di 3D Visualizer. Nah, di bagian bawahnya ini sudah ada tembaga-tembaga yang kita hubungkan tadi. Kayak ginilah tampilannya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita bisa tambahkan papannya. Kita balik ke PCB layoutnya dan pakai zone mode. Zone mode itu ada di sebelah sini. Nah, kemudian kita blok semua yang kita rangkai tadi. Kita lepas, kan muncul ini. Nah, ini bisa kita checklist yang allow nettingnya. Nah, ini bagian top covernya. Kemudian klik OK. Nah, kita kembali lagi ke 3D Visualizer-nya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat top covernya yang ada di atas sini. Jadi yang garis-garis putih itu adalah top cover yang kita buat tadi. Sedangkan yang bottom covernya ada di sini. Nah, jadi kurang lebih kayak gitulah cara menggunakan